gue jatuh. Dan di situ gue udah nggak ngeliat lagi, nggak ngeliat apa-apa gitu. Gue tuh cuma ngeliat langit itu hijau gitu. Udah semua tuh hijau aja rata gitu, hijau kayak kamera ngeblur gitu. Di situ gue mulai berpikir, ya aku mati di sini nih, kalau nggak kuat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Melki. Tentunya masih di Storymon ID. Nah, gua masih di basecampnya KPG Regional Depok. Gue berkunjung nih karena kan basecampnya Storymon ID itu di dekat-dekat GDC juga. Kira gue mampir aja sini, kebetulan ada temen gue di sebelahnya. Ya bro. Ajis, Sehat? alhamdulillah sehat. Nah, nih gua datang ke KPG kebetulan. Sini kan suka ngumpul nih teman-teman dari pendaki dari berbagai macam kalangan lah. Ibaratnya KPG itu kayak komunitas lah ya. Komunitas pendaki gunung. Pendaki gunung. Ya. Nah, pasti kan banyak tuh teman-teman. Nah, karena lagi social distancing gini, kebetulan ya nggak seramai seperti biasanya. Mungkin beberapa aja. Nah, di kontak ada Bang Ajis ini. Beliau ingin bercerita di Storymon ID. Oke, gak usah berlama-lama, kita langsung saja kita dengarkan ceritanya Bang Ajis. Jadi gue mau cerita perjalanan gue waktu itu mendaki Gunung Sumbing di tahun 2017. Waktu itu di bulan Agustus. Awalnya kita memilih pengen upacara di puncak tanggal 17 Agustus. Kemudian karena beberapa hal pendakian kita harus diundur, jadi kita berangkat pada waktu itu tanggal 18 Agustusnya. Cukup menarik buat gue pendakian kali ini, dimana gue naik cuman bertiga dan satu dari teman gue ini itu baru ketemu H-min keberangkatan. Jadi gue sama teman gue ini awalnya berdua pengen naik ke Sumbing, terus karena emang nggak ada teman barengan lagi, terpaksa kita yaudah berdua juga gas gitu kan. Nah, kemudian teman gue dapet nih temen-temennya dan ngenalin ke gue gitu untuk naik bareng. Kita naik bertiga, kita berangkat tanggal 18 Agustus dari Depok, dari terminal Depok. Kita berangkat jam 5 sore. Keberangkatan kita naik bis Sinar Jaya jurusan Wonosobo. Waktu itu ongkos bisnya itu masih 85.000 kalau nggak salah. Kita berangkat jam 5, terus di perjalanan kita masih menikmati perjalanan biasa gitu kan. Sampai di Wonosobo itu pas banget kita jam 4:20 pagi. Sampai kita selesai dari perjalanan, kita turun di terminal Wonosobo. Karena masih ngantuk-ngantuknya kan tidur di bus gitu, kita memutuskan untuk ya kita ngopi-ngopi dulu di warung terminal. Langsung banyak calo-calo berdekatan. Kemana mas? Ke Garung ya gitu kan, naik ojek gitu, bebas berhenti di Alfamart dari mana. Banyak calo-calo yang ngedeketin kita waktu itu nolak dulu gitu karena kita badan juga masih pegal dan kita harus cek barang gitu. Setelah itu teman gua mantau kondisi gimananya. Kemudian adalah satu bis kecil sepertiga ya kan, pokoknya bis ukuran kecil lah. Gitu. Itu bis yang mengantarkan kita menuju ke pertengahan jalan sebelum ke base camp Sumbing. Waktu itu kita memilih naik Gunung Sumbing via jalur Banaran Temanggung. Itu jalur yang pada waktu itu kita baru dibuka 1 tahun. Kita naik bis kecil itu sampai ke
perempatan Marun daerah Temanggung dengan harga waktu itu 30.000. Kemudian sampai di perempatan itu kita udah komunikasi sama orang basecamp untuk dijemput pakai ojek. Setelah nunggu beberapa lama, akhirnya orang-orang dari basecamp datang, dan sayangnya waktu itu gue nggak sempat kenalan sama abangnya gitu. Dari perempatan Marun sampai ke basecamp Banaran itu kita kalau nggak salah bayar itu 15.000 diantar sampai ke basecamp Banaran. Sampai di sana kita ngerasain sesuatu yang berbeda dari apa ya, kita yang biasa di Depok gitu kan, dengan sosial yang gini-gini aja gitu. Di sana tuh kayak ramah banget gitu. Kita sampai di sana kita langsung dijamu, kita langsung dibikinin teh manis, kita langsung disediain makan gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol dulu, kita nanya-nanya tentang jalur yang baru dibuka ini gitu kan. Nah, akhirnya kita bayar tiket masuk itu waktu itu masih 8.000. Masih 8.000. Sempat kaget buat gua, serius nih cuma 8.000 gitu kan. Kalau naik gunung yang konservasi kan bisa lebih jauh lebih dari itu gitu kan. Ternyata kita hanya bayar tiket masuknya aja gitu. Kita dikasih map, kita dikasih peta, dan ternyata pas gue lihat jarak dari base camp sampai ke pos nolnya itu lumayan gitu kan. Kata masnya sih kalau misalkan orang sini jalan cuma 1 jam, orang sini jalan cuma 1 jam, gimana kita gitu kan, apalagi dengan beban keril waktu itu. Akhirnya kita memutuskan untuk naik ojek dari base camp ke pos 0. Berarti Ajis ini naik Gunung Sumbing itu untuk pertama kalinya? Itu pertama kalinya. Nah, teman gue yang baru kenal ini itu pendakian ke Gunung Sumbing yang keempat kalinya. Cuman dia belum berhasil sampai ke puncak gitu ya, ada aja insidennya ya. Emang kata teman gua, waktu gua bilang gua mau naik gunung, teman gua sempat bilang jangan deh, katanya dia punya pacarnya kampungnya di situ. Jadi konon katanya ada mitos yang nyebut kalau misalkan naik Gunung Sumbing itu lu nggak bisa sampai puncak, bisa pun ya paling ada yang meninggal, ada yang luka-luka gitu, ada aja gitu kejadiannya. Ya waktu itu sempat jadi hal yang menarik juga buat gue gitu kan, masa iya sih. Tapi waktu pendakian kemarin gue sama sekali nggak punya tujuan untuk memecahkan mitos itu, cuman karena pure gue pengen naik, dan kebetulan teman gue ngasih tahu cerita tentang itu yang sebagai daya tariknya gitu. Ketemulah kita bertiga akhirnya lewat Banaran itu. Kita tadi sampai di Banaran, kemudian kita naik ojek sampai ke pos 0. Sampai di pos 0 yang posnya tuh cuman kayak gubuk itu, kayak tempat shelter ojek gitu, shelter motor, dikelilingin sama kebun tembakau. Jadi sepanjang mata memandang itu emang bener-bener kebun tembakau. Dan cuaca waktu itu pas lagi terik-teriknya, bulan Agustus. Kita sama sekali nggak ngerasain keberadaan kita yang cuman bertiga aja awalnya. Gue pikir di atas rame. Ternyata gue baru sadar bahwa kita berangkat waktu itu berarti mulai start pendakian tanggal 19 ya, tanggal 19 jam 10-an kita mulai start. 17-nya rame, 18 orang pada turun, dan 19 itu kita gunung lagi sepi-sepinya. Dan gue kembali lagi ngerasain di gunung gue seriusan bertiga doang. Ini gunung punya bokap gue kayaknya deh gitu, gunung pribadi. Naik cuma bertiga sampai bener-bener gue nggak ketemu sama pendaki lain yang naik, yang turun nggak ketemu gitu. Dari mulai pos 0 sampai ke pos 1 kita masih bertiga. Dan yang ekstrimnya buat gue cukup ekstrim sih, dimana jalurnya itu jalur eskalator, jadi anak tangga gitu. Dan keren ya, anak tangga itu dibikin sama warga sendiri, warga gotong royong untuk bikin jalur itu gitu. Sampai di pos 1, baru nyampe pos 1 kita udah istirahat, kita udah buka logistik ya, karena memang perjalanan yang melelahkan gitu kan. Teman gue kan bawa carrier itu ukuran 100 liter dan badan gue kecil ya. Cuman karena waktu itu gue mikirnya gue mau bawa carrier yang berat dulu aja, kalau misalkan nanti tukeran nggak kaget gitu pundak gue. Dan ternyata rasanya gila gitu, nggak karuan gitu kan, 100 liter di pundak. Terus kita istirahat, kita gelar logistik dulu, kita makan dulu. Di situ gue sempat foto-foto dulu bareng teman gue. Itu di mana tepatnya, Bang? Itu di pos 1, gue lupa nama posnya itu. Gue lupa nama posnya, itu masih di pos 1 ya.
Jadi target kita emang di setiap pos itu kita berhenti. Jadi ada 4 pos. Lewat jalur Banaran itu ada 4 pos. Kita lanjut dari pos 1 itu ke pos 2. Sampai situ pun kita masih belum ketemu pendaki naik atau pendaki turun. Kita masih bertiga gitu. Waktu itu kan lagi kemarau ya, lagi panas-panasnya. Dengan kondisi jalur yang berdebu. Saran gue sih buat teman-teman yang emang pengen naik lewat Banaran, kalau emang lagi kemarau, bawa masker atau enggak buff deh, karena jalurnya emang berdebu banget gitu. Nah, di perjalanan pos 2 menuju ke pos 3 itu gue baru tuh ketemu pendaki, tapi pendaki turun. Gue inget banget waktu itu mereka dari anak Senja itu Senandung Jogja. Itu ada sekitar 6 orang turun gitu. Kita pas-pasan, kita ngobrol-ngobrol sebentar hanya sebatas sapa gitu kan. Kemudian kita follow-followan Instagram, kita simpan offline waktu itu. Kita lanjut perjalanan. Itu hari udah semakin sore kan. Dari pos 3 menuju ke pos 4. Sampai di pos 4 kita udah mulai gelap. Jadi sampai ke pos 4 itu gue pas banget maghrib. Pas banget. Di pos 4 itu kita harus ngelewatin satu jalur yang bener-bener ekstrim buat gue. Jadi kayak ada batu gede gitu dan kita harus manjat batu itu. Jadi kita harus climbing. Iya, tapi udah disediain talinya, udah disediain tali, ada rantai gitu di situ. Kita tinggal lewatin ya, tapi cukup menyulitkan gitu. Dan beruntungnya gue masih bisa mengabadikan momen itu gitu. Sampai di pos 4 Watu Ondo. Pos 4 ini salah satu tempat yang strategis buat kita ngediriin camp gitu. Jadi di pos 4 itu udah kelihatan view samudranya, Samudra Awan. Kita masih dapat senja pada waktu itu, kita masih dapat momentum sunrise gitu. Bersyukur ya gitu, gue seneng banget tuh. Pas nyampe di situ pas banget maghrib. Nah, ternyata di situ kita nggak sendiri. Ada rombongan lain yang siap-siap udah mau turun. Jadi kita datang, dia tuh lagi packing. Sampai di sana baru banget nyampe, spontan orang-orang itu langsung nganterin kopi ke kita kan. Ya, gue terima kopinya dan kita sempat ngobrol-ngobrol dulu gitu. Mereka dari Solo waktu itu. Dan gak lama kita selesai diriin tenda, dia nyamperin ke tenda. Dia nanya, kira-kira enak gak ya kalau turun sekarang? Itu udah mau jam 7, udah gelap gitu. Saran dari temen gue waktu itu ya mereka supaya nggak ngelanjutin perjalanan gitu, karena emang angin itu kenceng banget dan dingin. Yang tadinya siang panas, ketika gelap udah mendadak dingin gitu. Ternyata mereka diskusi lagi dan ya udah mereka memutuskan untuk turun aja gitu. Padahal gue berharapnya mereka tetap di situ supaya gue ngecamp ada temennya. Dan akhirnya ya kita harus ngeberaniin diri ngecamp cuman bertiga waktu itu. Cuman bertiga. Ya gue sempat ya mau gimana, ragu juga nggak jadi solusi pada waktu itu gitu. Ya udahlah, mau nggak mau kita ngecamp bertiga. Kita nyari lokasi untuk bikin camp supaya kalau kena angin itu kita nggak terlalu gitu. Jadi kita ngumpet di balik tebing di lembahan, kita di bawah gitu. Dan menuju malam ini udah mulai bingung nih, bertiga nih ngapain gitu kan. Bingungnya? Ya lu bertiga nih, gue harus ngapain ya? Akhirnya gue memutuskan waktu itu pengen bikin perapian. Setelah makan gue bikin perapian. Gue sempat nanya dulu sama teman gue, di sini boleh nggak nih bikin api gitu kan? Dan ternyata aman karena kontur tanahnya berpasir waktu itu. Jadi kita gali tanah dulu. Gitu. Kita memutuskan untuk menikmati malam waktu itu di depan perapian. Kita ngobrol, kita cerita perjalanan. Dengan kondisi angin yang lumayan kenceng gitu kan, syukur-syukur itu api bisa nyala gitu. Sampai tadi tuh targetnya gue mau ngeliat Milky Way di sini gitu. Sampai jam 8 udah nggak kuat karena dingin banget di luar. Kita memutuskan untuk masuk. Gue masih penasaran sama Milky Way yang katanya di situ Milky Way-nya bagus. Begitu gue buka tenda keluar, gue menghadap ke langit dan ternyata subhanallah keren banget bang. Itu Milky Way pertama kali yang gue lihat. Milky Way pertama yang gue lihat. Sayangnya kita nggak bisa ngabadiin momen itu gitu. Kamera bawa, cuman
kita nggak bawa tripodnya waktu itu. Ya, jadi suatu hal yang anjing, ini kita bawa kamera nggak kepake gitu, nggak kepake karena temen gue juga nggak terlalu seneng foto. Yang di situ yang seneng foto ya cuman gue doang kan. Kemudian malam berlalu gitu, kita nyoba untuk istirahat karena besok rencana summit mau pagi rencananya. Itu. Dan ternyata pas malam itu kita digeber sama angin yang begitu kenceng. Sampai-sampai kita harus beberapa kali keluar tenda buat benerin pasak. Dan kesalahan gue waktu itu, gue ngelakuin kesalahan. Jadi waktu pas kita mau tidur, yang gue tutup itu cuman pintu anti serangga, sleting anti serangganya. Jaringnya. Nah, jaringnya aja. Jadi layar luarnya nggak gue tutup. Angin yang gitu kencang, kontur tanah pasir. Begitu pagi kita bangun, itu jadi debu itu udah di dalam hidung, di tenggorokan. Jadi kalau kita buang reak tuh udah debu semua. Pagi-pagi tuh udah kayak ngerasa badan gua nggak enak banget, seger badan nggak enak. Akhirnya kita nggak jadi buat summit pagi, kita nikmatin sunrise di situ aja. Dan di pos 4 ini di Watu Onde ini juga tempat yang emang udah bagus buat nikmatin sunrise, sudah kelihatan gitu, samudrawannya udah kelihatan. Nah, kita memutuskan untuk sarapan dulu, kita bikin sarapan pagi itu, terus kita kehabisan air kan, dan beruntungnya di pos 4 ini tuh dekat sama mata air yang kira-kira cuma 500 meter dari pos 4 ini ke sumber mata air itu. Gitu. Jadi kita masih bisa bolak-balik ngambil air. Nah, pas gua ngambil air itu gua kayak ngerasa apa ya, itu kan jadi kayak gua ada di ketinggian sendiri di tengah-tengah entah gua di mana, terus di bawah itu pemandangan kota Wonosobo, kota Temanggung gitu. Berarti itu pada saat ngambil air itu masih subuh? Enggak, itu udah agak pagi, udah terang lah. Nah, udah terang. Terus di situ kayak gue ngerasain kayak, jadi kaki gue tuh kayak ditusuk-tusuk jarum tapi dingin. Gue waktu itu nggak ngerti kenapa ya kan. Dan itu udah parno aja tuh gue. Jadi kayak gue ngeliat ke atas, ngeliat ke bukit. Ini seriusan gue sendiri nanti ngeliatin gue nggak nih gitu kan. Ya udah dalam hati gue, ya udah permisi numpang-numpang gitu kan. Terus gue ngambil air, ya gue tetap waspada, namanya gue ke tempat baru dan gue nggak tahu apa aja yang hidup di situ gitu kan. Gue tetap waspada. Sampai alhamdulillah gue berhasil bawa air kembali ke tenda. Udah selesai makan, kita packing, kita memutuskan untuk summit, untuk pergi ke puncak. Kita waktu itu bikin Oralit cairan ion ya. Kita bikin setengah botol air mineral ukuran 1,5 liter. Kita bikin setengah. Terus kita bawa air 1 liter, 1,5 liter, 1 botol full. Itu kita bawa, dan beberapa makanan di tas. Kemudian kita berangkat ke puncak. Yang tadinya gua kira puncak itu, jadi puncaknya tuh kayak lewatin tebing. Gue kira tuh di situ udah puncak gitu. Yang gue kira ya paling cuma 45 menit 30 menit lah gitu. Ternyata hampir 2 jam kita jalan buat sampai ke puncak itu. Dengan kondisi yang begitu terik, yang di atas tuh udah nggak ada awan gitu, udah langit biru polos gitu. Kita jalan, dan baru beberapa perjalanan, baru sampai di pertengahan perjalanan kita udah mulai krisis air. Jadi air tuh tinggal segini kira-kira, dan itu kita harus pakai bertiga. Kita udah pakai seirit-irit mungkin gitu kan. Itu ritme perjalanan udah ngacak. Jadi gue udah mulai ketinggalan di belakang, dan gue sempat beberapa kali rebahan gitu kan. Ya sebenarnya kalau gue sih emang iseng, rebahan juga buat kadang nyender foto dulu gitu. Nah, akhirnya temen gue jalan duluan berdua, gue nyusul. Begitu kita lakukan terus ritmenya gitu kan. Sampai apesnya gue abis nyender, nyusul mereka, HP gue ketinggalan di tempat gue nyender. Gue harus balik lagi dong. Dan di situ ketakutan gue datang lagi gitu. Mana gue ada di ketinggian, di tempat yang gue entah di mana, gue sendiri. Ya udah, akhirnya gue nyusul mereka. Sampai yang gue kiranya puncak itu tadi, setelah gue sampai di tebing, ternyata masih turun ke bawah. Kita harus nurunin lembah. Itu baru sampai ke namanya Banjaran. Sabana ya. Sabana. Di Banjaran itu.
waktu itu keadaannya lagi rumputnya lagi menguning gitu kan. Ya kalau misalkan musim hujan sih katanya di situ banjir, jadi ya nggak direkomendasiin buat ngecamp di situ sih gitu. Nah setelah dari Banjaran itu kita harus ngelewatin beberapa petilasan sama kawah. Iya. Jadi setelah tadi Sabana kita ngelewatin kawah dulu, baru kita naik ke atas. Dan setelah dari kawah itu, nah ini juga awal yang kaget buat gua harus ngelewatin kawah, nih serius nggak apa-apa nih ngelewatin kawah gitu kan. Berani nggak berani gitu, ditambah gue cuman bertiga, ya kira kita jalan bareng-bareng, ditambah kan di sekeliling itu banyak petilasan. Ini petilasan apa nih, cuman gue nggak berani nanya waktu itu kan. Ya gue cukup nanam pertanyaan itu dalam hati aja gitu, yang penting gue tetap jalan. Nah air udah habis, sampai beberapa ratus meter lagi buat ke puncak itu, buat trek terakhir ke atas, air udah habis. Dan di situ kita udah ngerasain benar-benar kayak kulit kering, bibir pecah-pecah gitu. Dan itu kondisi muka gue udah mulai kebakar, terpapar sinar matahari. Kita nggak pakai sunblock waktu itu. Dan terus teman gue yang 4 kali udah ke Sumbing ini, dia udah sempet nyerah. Bang, gimana kalau kita turun aja? Kayak gitu kan. Mau lanjut apa turun? Cuman gue ngeliat teman gue yang satunya ini tuh ekspresinya kayak penuh kecewa gimana gitu. Kayak dia punya harapan yang besar buat sampai puncak gitu. Ya sebenarnya hal yang sama gue gitu. Karena berat juga kalau kita udah sebegitunya kemudian gagal ya kan. Walaupun memang ya waktu itu kita berpikir puncak bukan menjadi tujuan utama gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk lanjut dengan terbata-bata gitu kan. Sampailah kita ke puncak. Sesampai di puncak kita masih bertiga. Itu benar-benar nggak ada orang di puncak. Kita ngerasain puncak bertiga. Setelah kita ngela napas, kita ngeluapin rasa syukur kita. Itu kan yang memang di atas cuacanya indah, samudra awannya indah gitu. Kita sampai di puncak Raja Wali. Ada waktu itu. Di puncak Sumbing sendiri ada beberapa puncak, ada puncak Sejati. Gue kemarin milih ke puncak Raja Wali. Sampai di sana, setelah kita istirahat di atas, kemudian ada 2 orang pendaki, sepasang pendaki. Yeah. Dia datang dari beda jalur. Dia waktu itu naik via jalur Garung. Ketemu kita pas di puncak. Kita seneng dong ngeliat ada pendaki datang, berharap mereka punya pasokan air lebih. Ternyata mereka juga sama. Mereka cuma ada 1 tumbler air yang isinya juga tinggal setengah gitu. Ya akhirnya kita harus berpuasa lagi gitu kan. Itu setelah kehabisan air itu kita cuma konsumsi madu, yang sebenarnya sih kalau buat gue waktu itu ya nambah seret aja, cuman karena waktu itu kondisi bibir pecah-pecah supaya buat ngebasahin aja gitu. Setelah kita foto-foto, setelah kita nikmati puncak, kita memilih untuk turun melihat kondisi yang benar-benar ternyata melelahkan. Jadi dari puncak itu turun itu udah nggak pakai jalan, gue udah merosot. Udah merosot karena udah saking nggak kuatnya lah gitu kan, terus saking nggak kuatnya gue merosot. Dan ternyata pas kita mau turun itu salahnya kita waktu pas berangkat itu kita nggak melipir ke mata air untuk persediaan. Karena di awal kenapa kita bisa kekurangan air, jadi jalurnya itu, ini jalur ke puncak, jalur air itu harus melipir ke kanan. Kita waktu itu karena masih buta, kita takut dari jalur air ini tuh nggak ada jalur langsung ke atas, karena muter baliknya lumayan gitu kan. Pas kita turun ternyata jalurnya 1, cuman begitu aja gitu, cuman dibuat melipir aja. Ya udahlah, cuman jadi sempat jadi penyesalan gitu juga kan. Sampai ke tenda, kita memutuskan untuk ngecamp 1 malam lagi. Di malam kedua kita ngerasain hal yang sama kayak malam pertama, bahkan malam kedua itu lebih parah. Itu layar tenda atas itu sampai ketemu hidung, roboh. Tenda itu roboh, jadi anginnya tuh benar-benar kencang gitu, benar-benar kencang. Dari mulai jadi kan kalau gue sendiri gue itu punya mah ya, punya mah. Dan karena mungkin gue kurang
air putih, terus gue kebanyakan ditimpa madu siang, itu gue langsung ngedrop badan gue. Jadi malam itu tuh gue udah mulai sakit, udah mulai. Pas malam niatnya mau benerin tenda roboh tuh gue muntah-muntah di luar, sampai udah gue terus gue ganjel koyo, gue tutupin pakai koyo, baru gue bisa tidur. Beberapa kali kebangun ya buat muntah lagi gitu. Akhirnya gue minum Promah waktu itu, minum. Nggak apa-apa ya nyebut brand ya? Nggak apa-apa. Iya, nyebut brand. Bang sambil ngopi nggak apa-apa ya? Oh iya, lanjut. Nyantai. Waktu itu jadi gue harus dorong pakai Promah kan. Dan ternyata nggak mempan. Sampai pagi keadaannya masih begitu. Dan pagi ditambah dengan kondisi gue yang harus gue mencret. Iya, jadi karena kurang karbohidrat apa gimana, kurang serat gimana, jadi gue mencret. Jadi gue mules, gue memilih untuk nyari tempat yang aman dan nyaman gitu kan. Kebetulan waktu itu emang di pinggir jalur itu banyak pohon asem itu, jadi di bawah pohon asem itu gue waktu itu bisa gali lubang untuk gue buang air lah gitu. Situ gue udah ngerasain bener-bener badan gue nggak enak banget gitu, gue sampai mikir gue punya dosa apa gitu ya kan, gue sampai begininya baru ngerasain gue waktu itu. Sampai akhirnya jam 11 siang kita memutuskan untuk turun karena kita ngejar bis ke Jakarta itu sampai jam 5 sore. Dan sampai perjalanan pulang itu gue masih belum sembuh, jadi gue masih dalam keadaan yang muntah-muntah. Gue udah coba minum susu, gue muntah. Gue coba minum Promah, gue muntah. Jadi apapun yang masuk itu keluar lagi. Itu berlangsung selama perjalanan gue. Sampai di tengah-tengah perjalanan turun, yang tadinya gue masih bareng-bareng sama teman gue, itu sampai harus ketinggalan. Jadi kondisi kita tuh emang bener-bener semuanya udah kacau lah. Gue sakit, teman gue yang satu karena sepatunya kesempitan sama dia itu ngepas. Jadi kakinya itu, jari-jarinya itu pada berdarah, jadi pada lecet lah gitu kan. Jadi mereka juga turunnya terbata-bata dan gue di belakang sendiri. Sampai akhirnya gue nggak kuat ngelanjutin perjalanan. Waktu itu setelah muntah keluar banyak, gue jatuh dan situ gue udah nggak ngeliat apa-apa gitu. Gue tuh cuma ngeliat langit itu hijau gitu, udah semua tuh hijau aja rata gitu, hijau kayak kamera ngeblur gitu. Di situ gue mulai berpikir, ya gue mati di sini nih, gue nggak kuat nih. Gue sampai berharap ada helikopter datang jemput gue gitu kan. Terus gue mulai berpikir, tapi gue harus jalan nih, gue nggak boleh mati di sini gitu. Lu mau maksain diri lu dengan kesulitan yang ada, apa lu mati di sini? Waktu itu pertanyaan dalam diri gue gitu. Karena gue nggak bisa jawab pertanyaan gue sendiri, gue udah nggak sanggup banget jalan. Setiap gue bangun, gue jalan muntah gitu kan. Akhirnya gue waktu itu berdoa. Jadi waktu itu pertama kalinya mungkin gue gue mau berdoa itu. Gue bilang kayak gini, gue ini kotor ya, gue ini jauh lah dari orang-orang yang soleh gitu kan gitu. Tapi boleh nggak kalau gue minta pertolongan? Gue ngomong gitu waktu itu. Gue minta pertolongan supaya gue bisa selamat lah, gue bisa sampai rumah gitu. Boleh nggak ya Allah kayak gitu? Itu pertama kalinya gue berdoa kayak gitu sepanjang hidup gue kayaknya. Dan akhirnya entah dorongan dari mana waktu itu gue harus bangun dan gue dapat gerakan untuk turun mundur. Jadi gue harus megang akar di depan gue, baru gue mulai mundur. Itu begitu terus sampai gue udah punya jarak sama teman gue. Jadi patokan kita waktu itu kalau misalkan kita saut-sautan masih kedengeran, kita masih dekat. Tapi waktu itu gue udah mulai teriak-teriakan dan mereka udah nggak kedengeran. Jadi gue rasa gue harus percepat jalan gue nih, itu kan. Karena turun mundur lama, ya gue keril tuh udah gue lempar ke bawah gitu. Terus gue nyerosot. Nah, gue udah denger suara mereka. Akhirnya kita ketemu, mereka nungguin di satu bilik gitu, satu saung gitu. Dan di situ
mereka lagi makan mie instan tapi digado. Gue makan dan ternyata itu yang jadi obat mual gue. Setelah makan mie instan digado itu mual gue langsung hilang. Padahal tadi gue minum obat mah itu muntah lagi, keluar lagi. Gue minum susu keluar lagi gitu. Kira kita mutusin istirahat di situ sebelum turun. Itu udah sekitar jam 3-an gitu. Karena teman-teman gue ngeliat kondisi gue yang payah ya, yang berat lah untuk perjalanan. Kita turun pelan-pelan dan nggak memaksakan. Padahal kita punya deadline jam 5 tuh kita harus udah ada di di terminal Wonosobo. Iya. Akhirnya kita jalan pelan-pelan sampai di pos 0. Kita udah mulai bingung nih. Teman gue kakinya udah pincang gitu kan. Kita udah nggak sefit pas berangkat dan nggak ada ojek waktu itu. Di pos 0 itu nggak ada ojek. Kita udah mulai bingung kita harus gimana nih. Dan waktu itu gue ngeliat ada petani tembakau yang habis nganterin orang ke situ untuk panen tembakau. Dia bawa mobil bak. Gue coba cari perhatian dia, gue lewat depan dia. Kemudian dia nanya, dari mana mas? Habis muncak pak, gitu kan. Berapa orang? 3 orang. Bawa motor? Enggak. Naik ojek? Enggak. Oh mau bareng kata dia. Oh iya pak, boleh. Akhirnya kita numpang dia buat sampai ke perkampungan warga itu. Buat gue hal yang cukup mengharukan, dimana gue bisa ketemu sama orang-orang baik gitu pada waktu itu. Karena di pendakian gue sebelumnya atau di pendakian gue di mana, gue belum pernah nemuin yang kayak gitu. Adapun paling gue di komersil gitu kan. Di bak pun gue berpikir kayak gitu. Lo ada duit nggak buat bayar ongkos? Gitu. Karena kita kira awalnya bayar. Iya. Gitu. Nggak tahu deh. Nah, teman gue udah saking lemesnya, kita tidur di mobil bak itu sampai di perkampungan warga dan ternyata kita dikasih tumpangan itu secara gratis. Gitu. Gue mulai berpikir, gue udah mulai merasakan keramah tamahan bener-bener orang sana gitu, bener-bener baik-baik gitu. Kemudian kita harus jalan sedikit-sedikit dari perkampungan sampai ke base camp. Sampai ke base camp, belum sampai kita di base camp, mas-mas di base camp itu melihat kita jalan dengan terlunta-lunta, mereka langsung apa keril kita gitu, langsung spontan ngambil keril, langsung jemput kita gitu. Kayak orang pulang perang. Iya. Sebegitu terharunya gue. Sampai di sana kita disediain makan, kita disediain minum, kita disuruh mandi dulu. Kita mandi dulu, waktu itu kita mandi di musola. Jam 5 kurang 10. Jam 5 kurang 10 kita masih di base camp. Kemudian kita ngomong sama masnya, Mas, kita boleh nggak nginep di sini? Karena waktu itu kita udah ngerasa telat, kita mencoba untuk meminta perizinan nginep di base camp. Kata masnya gini, Masnya mau kemana? Saya mau ke Depok, katanya. Dari mana? Dari Wonosobo, gitu kan. Akhirnya dikontak salah satu PO bus yang memang bekerja sama base camp itu. Jadi dikontak, adanya di terminal Temanggung. Gitu. Yaudah masnya makan dulu, selesai makannya, nanti rapi-rapi kita berangkat, nanti diantar pakai ojek. Biaya ojek dari dari base camp Banaran itu ke terminal Temanggung itu ongkosnya 30.000 gitu. Karena mereka ngelihat kondisi kita waktu itu, jadi kita dikasih setengah harga, kita cukup bayar 15.000. Satu pertolongan lagi dong. Ya kan? Akhirnya kita berangkat naik ojek sampai ke terminal Temanggung. Apesnya, begitu sampai ke terminal Temanggung, bus yang pengen kita jadi tujuan kita taikin untuk ke Jakarta itu keluar. Begitu sampai ke PO, Mbak, kita mau ke Jakarta, baru keluar mas bisnya. Itu bis terakhir yang kelas ekonomi gitu. Waktu itu harga bis ekonomi itu untuk pulang ke Jakarta sampai Rambutan 120.000. Dan akhirnya kita udah mulai kebingungan. Gue udah ngerasa gue terdampar di negeri orang ini ya kan. Dan gue nggak ngerti apa yang merasuki mas-masnya itu, dia kayak baik banget sumpah. Jadi kayak dia beliin gorengan, rokok dia yang beliin, kopi dia yang beliin. Padahal ojek kita bayar gitu.
Terus mbak-mbaknya bilang kayak gini, yaudah mas, ada nih, bisa masnya naik bis malam gitu kan, 180.000. Kita udah mulai makin bingung karena budget kita tuh udah ngepas untuk pulang. Kita udah estimasi sebelumnya gitu. Kita udah mulai bingung sampai kita cerita sama mbaknya kalau kita bener-bener nggak ada uang gitu kan. Dikurangin setengah, ya nggak setengah, dikurangin sama mbaknya tuh, jadi kita cukup bayar 150.000. Masnya tambah 30.000 aja dari harga ongkos yang sebelumnya. Kita bener-bener nggak ada mbak. Yaudah akhirnya setelah mereka ngobrol, mas basecamp tadi ngobrol sama mbak PO ini ngobrol, kita ditolongin. Yaudah mas, nggak apa-apa, naik bis eksekutif tapi nggak dapat makan ya, katanya gitu. Oh yaudah mbak, nggak apa-apa gitu kan. Sampai situ kita masih terima kasih banget sama orang-orang itu. Dan karena dari mereka juga bilang, saya juga ngerasain mas kalau ngerantau ke kota orang gitu kan, ya supaya kalau nanti suatu saat saya ngalamin kesulitan ada yang nolong gitu. Cukup jawaban yang apa, yang bikin menyentuh, hati terenyuh gitu, menyentuh gitu. Dimana waktu itu si mbok penjual gorengan ini itu sampai ngebekelin kita gorengan untuk di bis. Coba, gua nggak ngerti lagi gitu kan, sampai antara seneng terharu gitu, sampai dari gua yang ngalamin kesulitan sampai ada aja gitu jalannya. Karena kita pulang, kita naik bis waktu itu bis Keramat Jati, bis eksekutif. Terus sesampainya di Depok, kita harus ngerasain hal yang naas lagi. Ternyata teman gue kehilangan tasnya. Jadi perjalanan malam, kita semua tidur dan turun pagi. Turun itu kita di terminal Rambutan, gitu. Terminal Rambutan. Kita nggak ngecek apa yang ketinggalan gitu. Kita turun dari bis, kita istirahat, dan baru sadar kalau ternyata tas teman gue itu ketinggalan. Tas teman gue itu ketinggalan. Kita cari infonya tentang PO-nya di mana, ternyata PO-nya ada di Cinangka, Depok, Sawangan. Ngerasa kesel lagi kenapa tadi kita nggak turun di situ gitu kan, lebih deket. Ya udah, akhirnya kita buru-buru untuk pulang. Kita setelah sampai rumah, gue langsung balik lagi ke PO Keramat Jati itu, dan alhamdulillahnya tas itu masih ada, masih dipegang sama orang baik gitu kan. Nah, sampai di situ kita selesai perjalanan pendakian waktu itu. Kemudian gue pulang dan gue harus bingung. Gue udah telat kerja 1 hari, gue nggak masuk kerja 1 hari waktu itu. Ya udahlah, karena emang sebelumnya gue udah dapat SP2 dari kerjaan gue gitu kan. Jadi gue udah beberapa kali dapat SP2 loh. Jadi SP2 gitu kan. Sampai pas waktu itu gue kerja, gue ditanya, lo mau kerja apa naik gunung gitu kan. Kerja apa? Besoknya gue naik gunung lagi gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk berhenti kerja waktu itu. Ya udahlah, gue nggak datang lagi. SP2 doang, nggak ada SP3 kan. Nah, gue udah mulai ngerasain keresahan dalam diri gue gitu. Terus gue mulai inget-inget cerita perjalanan gue gitu. Ternyata disitulah titik awal hidayah gue pada waktu itu. Yang tadinya gue hanya berpikir hanya sebatas keramah tamahan, kepedulian, dan hal-hal baik yang dilakukan oleh warga-warga Jawa Tengah. Ternyata hal yang mendorong itu semua adalah jawaban dari doa gue waktu pas gue jatuh di jalur turun itu. Dan hal yang menjadi pelajaran buat gue adalah dimana sejauh-jauhnya kita dari Tuhan, tapi ketika kita sadar untuk kembali, tangan Tuhan selalu terbuka untuk kita. Pintu maafnya sangatlah luas untuk kita gitu. Perjalanan yang menurut gue cukup merubah hidup gue pada waktu itu, dimana gue benar-benar ngerasain adanya Tuhan, gue ngerasain adanya kasih sayang Tuhan, dan gue ngerasain yang orang bilang pertolongan Tuhan itu dekat, dan gue ngerasain itu gitu. Sampai ada seseorang waktu itu yang bilang ke gue bahwa
salah satu cara untuk mengenal Tuhan adalah dengan mengenal jati diri gitu. Iya. Kalau kata Suhoki, bermain di alam, kita bisa kenal siapa diri kita gitu. Tapi di sini gue nggak menyebut gue udah kenal Tuhan gitu ya. Iya. Gue di sini ngerasain bahwa bener-bener Tuhan itu ada dan nggak ada keraguan lagi buat gue gitu. Dimana pertolongannya itu udah sampai ke gue dan gue ngerasain itu. Doa yang tak terucap itu bisa didengar dan terkabul. Setelah gue pertama kalinya gue ngerasain doa gue terkabul. Alhamdulillah gue sempat ngerasain hal itu, jadi satu titik balik buat gue pribadi, dimana ternyata pendakian itu adalah media untuk kita mengenal siapa kita gitu. Ketika gue ada di titik terlemah, masihkah kita memegang ego gitu? Masihkah kita malu untuk meminta pertolongan? Ketika waktu itu gue minta pertolongan, ternyata ditolong gitu. Dan ternyata sebaik itu Tuhan itu. Memang sesuai dengan asmanya gitu, memang maha baik gitu. Jadi untuk cerita pendakiannya mungkin segitu aja gitu kan. Untuk cerita pendakiannya udah selesai kan, udah sampai turun. Pesan-pesan gua buat teman-teman yang emang hobi mendaki atau berpetualang kemanapun, pastikan perjalanan kalian selalu bersama Sang Maha Pencipta. Sesulit apapun, sesenang apapun kondisi kalian, percayalah bahwa kehendak semesta, kehendak yang Maha Pencipta. Mantap sekali pesan. Jadi menurut gua pengalamannya Bang Ajis ini sungguh sangat memberikan banyak pelajaran buat gua sendiri pribadi, dan yang mudah-mudahan bisa diserap sama teman-teman. Amin. Menurut gua memang karakter warga sekitar atau dari itu balik ngaca diri sama perbuatan kita juga sebenarnya. Ketika kita sudah memasrahkan diri berdoa kepada yang Maha Kuasa, ya secara Allahualam lah semuanya bisa terjadi dan dialami sama Bang Ajis ini. Mungkin catatan buat gua, ada disimak dari ceritanya Bang Ajis ini banyak sekali pesan positif ya, dan ada beberapa yang menurut gua ada yang harus misalkan di persiapannya Bang Ajis tuh harus lebih dimatangin lagi. Dan buat teman-teman jikalau ingin mau summit atau apa yang dibilang tadi Bang Ajis, ibaratkan Bang Ajis itu kan baru pertama kali naik Sumbing, namanya minimal itu kita harus summit. Menurut gua itu minimal tuh satu orang satu bawakan air, tapi kan nyatanya keadaan berkata lain. Nah itu hanya buat jadi pelajaran saja, dan akhirnya alhamdulillahnya Bang Ajis selamat sampai tujuan dan akhirnya sampai rumah dengan baik-baik saja. Oke, untuk cerita kali ini mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah banyak support di Storymon ID. Buat teman-teman yang masih tetap senang sama Storymon ID, jangan lupa di komen, di like, and subscribe. Oke, terima kasih banyak Bang Ajis. Makasih banyak nih ya. Siap, jangan kapok-kapok ya. Siap. Main-main ke base camp kita. Oke. Gue Melki. Gue Ajis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.